Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Pripun kabarnya hari ini panjenengan? Aduh, alhamdulillah Sehat, Bu Bu? Erna. Gimana? Sehat. Dalam Batuknya? Batuknya batuknya sudah ya berkurang? masih sudah berkurang lumayan. Minum itu, Bu, jangan minum es, Bu, minum yang anget-anget, jahe itu. Oh, jahe. Oke. Jahe dikasih es Iya. gitu. Yo, jangan, nanti gak jadi sembuh. Bu Nurul, pripun Dalam niki? Tadi kok ketemu saya di KKG kok jawil-jawil kayaknya ada mau curhat, saya penasaran ini. Makanya saya kontak jenengan. Iya, Bu Ada Erna. yang mau diceritakan mungkin jenengan Iya, sama iya. saya. Monggo lho. Iya, terima kasih loh Bu Erna. Tadi kan Oke. nanti Bu Erna WA saya ya, nanti WA saya ya kalau sudah Iya, longgar ya. iya, mana udah Ini longgar ini jenengan langsung oke. saya Heeh. video call ini. Ya, terima kasih Bu Erna ya untuk Ya, bersedia untuk ngontak saya. ya, Ini saya nggih, mau nggih. curhat Bu Erna, mau ngobrol. Biasalah Nggih, nggih. masalah apa? Masalah guru dan siswanya. Oh, kita Iya, Bu anak-anak Erna. kita. Ya, Ya, pun Bu iya Nurul. anak-anak kita. Iya Wonten apa? ini Bu Erna. Saya itu kan kemarin kan Nggih, melaksanakan ulangan harian nggih, ketiga. Di nggih. situ saya menemukan hampir dari ini siswa saya itu nilainya itu di bawah rata-rata. Kalau biasanya kan ulangan yang lalu-lalu itu sudahlah nilainya di atas rata-rata. Nggih. Dari 8 siswa itu paling enggak ada 80% dari siswa itu sudah mencapai nilai rata-rata. Yang kemarin itu ulangan harian itu loh. Lah kok cuma Nggih. anak sekitar 25% yang nilainya itu di atas KKM yang nilainya 8, 75 itu pun juga mepet. Nggih. Iya. Nah, Oalah, Mirna, jadi saya itu. masalah Oh, iya. jadi itu tadi yang mau jenengan sampaikan ke saya. Iya, Nah, itu padahal kan untuk mau ulangan semester kan Mirna loh. Kok nggih. nilainya jeblok, amblek kan gimana ini? Oalah, jadi Iya, tujuannya tadi sharing sama saya, ya siapa tahu iya, bisa saling ini toh menemukan solusi. Ngoten toh Bu Nurul maksudnya. iya. Nggih, Bu Nurul. Kalau saya kalau boleh bertanya Bu Nurul, itu jumlah muridnya berapa Bu Nurul? Murid saya ada Nggih, 8. 8. Yang Oh. 2 itu perempuan, yang 6 itu Hmm. cowok. Jadi Ya, banyak terus anaknya nggih. laki-laki. Kalau untuk KKM-nya sendiri? Kita KKM-nya itu 70 Bu Erna. Oh, 70 70 sama nilai ya, 70 rata-rata itu sama. sudah ya rata-rata nilai 70 itu kami katakan sebagaimana tuntas itu. Oke. Lah terus Bu Nurul, Kak tadi jenengan sampun ngendikan dari 3 kali ulangan ya Bu Nurul ya. Ya, Terlihat di ulangan ketiga ini nilainya kok jeblok lah. Kira-kira panjenengan saged mengidentifikasi mboten? Kira-kira penyebabnya apa Bu Nurul? Kalau dari ulangan kedua itu sudah sesuai atau paling tidak sesuai harapan panjenengan, kok yang ketiga ini kok jeblok? Kira-kira jenengan kan mesti perso toh. Apa kira-kira iya, yang menjadi penyebab atau identifikasi masalahnya seperti apa? Coba. iya. Ini siswa saya itu mungkin saya kemarin tuh ngangen-ngangen gitu Firna. Kenapa ya kok nilainya saged jeblok seperti itu? Nggih, nggih, Kemarin ulangan yang pertama baik-baik saja, nilainya nggih. bagus, yang kedua juga Aman. bagus, aman gitu aja katakanlah aman Nggih, lah. Jadi ya justru di ulangan yang ketiga ini nilai jeblok. Padahal anak-anak itu kondisinya saat ulangan tuh baik-baik saja, kondusif, tidak ada yang sakit atau bagaimana. Maksudnya kondisi kelas pun juga nggih, normal-normal saja, kondusif seperti biasanya. Jadi kan nggih, ulangan harian itu bisa terlaksana dengan baik, katakanlah nggih, seperti itu. Itu saya seperti itu. Yang kedua, apakah karena ya, jenis soalnya ya, yang kemarin di pripun, Bu? awal-awal tuh saya kan di ulangan yang pertama, itu saya menggunakan model soalnya itu yang menjodohkan. Itu anak-anak banyak Nggih, yang bisa. Terus yang kedua itu saya juga menerapkan ini pilihan multiple choice yang ABC. Ya, itu hampir anak-anak sudah bisa kemarin. Terus yang isian singkat, kan kemarin kan ada 2 macam gitu kan, saya kan ngajarnya juga itu menerapkan sesuai dengan kebutuhan anak, nggih, ada yang nggih, saya buat soal multiple choice, ada yang buat saya nggih, isian singkat. Itu nggih, baik-baik saja, anak-anak tuh nilainya juga sudah KKM bagus, ya. Ada remedi pun hasilnya bagus juga. Terus nggih. kenapa ya di ulangan ketiga ini, saya mencoba itu memberikan nilai, apa itu, soal model uraian Bu Erna. Oh, Uraian ngoten, isi nggih. padahal hanya 5 nomor Bu Erna. Nggih, Saya nggih, berikan 5 nomor saja bentuknya uraian, kan nanti kan
untuk kita kan memperlakukan seperti itu dengan catatan nanti di ulangan semester itu kan biasa di rumah 3 ada bentuk uraian. Saya coba Oke. anak untuk mengalami bagaimana menyelesaikan soal bentuk uraian. Tetapi ternyata di sini nilainya hancur. Dari hasil analisa saya analisis ini 5 soal saya analisis. Loh, jawabannya seperti ini. Anak-anak kok ini tidak memahami soal atau memang anak-anak tidak mengerti secara tidak penguasaan materinya tidak tahu. Itu yang saya temukan itu. Oh, ngoten nggih. Ya. Jadi pun kepanggih gitu. Tadi Ya. jenengan ngendikan ternyata mungkin apa bobot soalnya atau bentuk soalnya mungkin yang belum anak-anak itu belum paham sehingga Ya. sebenarnya dia mampu menjawab tapi karena mungkin memahami soalnya atau ngoten nggih nek menurut jenengan Ya. tadi nggih. Nggih, Bu. Ya. Nggih, lek ngoten kinten-kinten Bu kalau panjenengan sudah pirsa ternyata penyebabnya itu gitu yang menyebabkan nilai putrane panjenengan itu jeblok lah di bawah KKM. Lah kira-kira kalau untuk menyikapi hal tersebut rencana panjenengan mungkin pripun Bu? Supaya anak-anak itu tidak jeblok lagi. Rencana kemarin saya tuh sempat sama berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang ada di kelas tinggi yang dulu juga pernah ngajar di kelas 1 kan rollingan gitu Bu nggih. Main penyegaran lah. Saya dulu di kelas tinggi, di rolling di kelas rendah biar sama-sama bisa bagaimana sih mengajar di kelas rendah, bagaimana di kelas tinggi. Kemarin saya itu melaksanakan pembelajaran dengan dengan sama konsepnya saya itu memberikan anak dengan soal uraian di situ. Saya minta senior saya yang di kelas tinggi yang dulunya juga pernah ngajar di kelas 1 itu untuk mengobservasi pembelajaran saya. Demikian. Terus beliau itu dari pengamatannya itu ada catatan, katanya ini Bu Nurul soal yang Anda berikan kepada siswa Anda itu kalimat tanyanya itu terlalu panjang. Untuk anak kelas 1 itu jangan seperti itu. Ini bisa diberikan kalau di kelas 3. Kalau di kelas 1 itu tolong untuk disederhanakan. Terus juga di situ ada catatan juga. Terus ini ya untuk langsung kita menyampaikan materi bersama. Jangan anak langsung digiring untuk menyelesaikan diberikan post testnya itu langsung bentuk uraian, tapi di kegiatan inti itu pembelajarannya Bu Nurul itu kurang bervariasi untuk mengantarkan anak untuk mampu nanti melakukan post testnya itu katanya kurang bervariasi. Katanya coba Bu Nurul nanti kemarin sarannya ya Bu ya. Itu untuk rencana aksinya itu saya diminta untuk melaksanakan metode drill, metode pengulangan. Iya, biasanya itu di kelas rendah untuk metode drill itu katanya yang beliaunya sudah pernah menerapkan itu paling ampuh katanya. Pengulangan dan pengulangan. Nah, dalam metode drill sendiri beliau itu menyampaikan ya tidak mulu yang namanya drill itu mengulang apa yang diucapkan guru, tetapi metode drill itu bisa diterapkan dalam bentuk permainan, dalam bentuk diskusi kelompok, atau semacam lah bisa divariasikan dengan teknik-teknik pembelajaran yang nanti bisa diampu dari Bu Nurul. Dari situ saya berpikir Bu, rencana apa ya yang saya akan laksanakan ya. Terus kemarin saya gini, wah ini bagus ini kalau dibuat PTK gitu kan ya. Oh iya iya. Ya, coba Bu nanti saya gunakan PTK jenengan kan sarannya untuk membuat metode drill itu saya buat PTK dengan kasus saya yang ini nanti saya buat PTK. Terus ini kan saya harus mengalami siklus 1. Ya. Itu perencanaan saya nanti saya merencanakan di siklus ke-1 itu nanti saya paling nggak melakukan siklus 1 tadi mulai dari perencanaan, terus ada pengamatan, ada pelaksanakan dan juga refleksi. Saya menggunakan alur PTK saja nanti untuk rencana aksi saya. Wah, berarti Bu Nurul sekali menyelam 2 pulau terlampaui ini. Gitu. Ya kok seperti itu lah. Nah, jenengan punya kasus putrane panjenengan seperti ini, dan jenengan juga sudah menemukan sendiri rencana aksi ini panjenengan bagaimana. Terus dari rencana aksi itu mau jenengan buat PTK. Wah, ini spektakuler ini Bu Nurul.
nanti saya bisa contoh ini. Kalau saya punya permasalahan terkait dengan murid saya, bisa nih nanti saya buat menjadi PTK. Ya, benar. Nah, gitu. Nah, gitu bener. Lah niku jenengan Ya, pun saged pun identifikasi ini pun saged perso putrane penjenengan begini wau, terus rencana aksi ini penjenengan nanti mau memberikan teknik metode drill mau nggih Bu Nurul ya, nggih. ada Nah, sing drill. sakniki untuk bisa merealisasikan rencana aksi panjenengan ini, komitmen jenengan seperti apa? Tanggung jawab penjenengan yang mau penjenengan lakukan itu seperti apa Bu Nurul? Yuk. Pripun? Komitmen saya tanggung jawab Nggih. sebagai guru ini ya, tugasnya ini tugasnya bagaimana mengantarkan anak, menuntun anak itu untuk mendapatkan pembelajaran yang Nggih. bermakna. Terus Nggih. pembelajaran yang bermakna itu harus berpihak pada anak gitu. Jadi Betul anaknya sekali. belajarnya secara merdeka. Dari situ ya komitmen saya ya ini ya, bagaimana anak itu memiliki progres pembelajaran yang baik, saya bisa mencapai tujuan saya dan anak-anak bisa mencapai tujuan belajar mereka juga. Yang perlu saya lakukan adalah yang pertama adalah dari diri saya sendiri dulu. Saya harus mengupgrade lagi. Saya Nggih. harus mempelajari metode drill itu apa. Saya di sini googling, searching gitu ya. Dulunya di bangku kuliah mungkin sudah pernah mengenal itu, tapi kan dari sini kan lama nggak dibuka. Kita buka buku Ya, lagi, betul. kita belajar lagi, upgrade pengetahuannya. Terus kalau metode drill itu nanti kira-kira teknik-teknik apa ya yang bisa kita terapkan untuk metode drill itu tadi. Seperti Nggih. saran teman tadi saya, katanya bentuk diskusi. Diskusinya semacam apa ya? Permainannya seperti apa ya kalau metode drill itu dilaksanakan. Terus akhirnya saya ini menyusun RPP. RPP yang sudah ada itu Nggih. saya revisi lagi, saya Nggih. modif lagi dengan metode drill. Saya buat menyusun lagi dengan bersama teman sejawat saya membuat RPP itu. Kami bicarakan di siklus pertama nanti. Ini untuk pelaksanaannya belum, Bena. Jadi Oh, masih nggih. ini untuk komitmen saya. Nanti saya masih bagaimana rencana aksi saya itu nanti bisa berhasil, itu juga salah satunya kan tergantung dari RPP yang kita Ya, susun. betul, Di betul. situ RPP lain tidak, kita punya RPP, terus nanti dari siklus 1 saya laksanakan RPP PTK saya itu di kelas, teman sejawat senior saya tadi sebagai observatornya, Nggih. ya. Terus nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah dengan metode drill itu nanti benar-benar bisa meningkatkan itu ya kemampuan anak, meningkatkan nilai anak dalam kemampuannya untuk menyelesaikan soal uraian tersebut. Itu nanti kalau di siklus 1 wis oke, kita Nggih. refleksi oke. Jadi memang benar berarti metode drill itu bisa meningkatkan apa itu ya, meningkatkan Nilai. nilai belajar anak itu utamanya di kelas rendah. Jadi dari metode drill ini mungkin nanti kita bisa terapkan untuk pembelajaran yang lain, mapel-mapel yang lain seperti itu. Nanti kalaupun itu refleksi saya nanti, kalaupun itu juga belum berhasil, anak belum mencapai KKM secara di atas KKM itu paling enggak 2/3 dari jumlah siswa itu Nggih. tuntas itu. Jadi saya nanti harus melaksanakan lagi siklus kedua. Mungkin Nggih. dengan tetap menggunakan metode drill, tapi mungkin teknik-teknik pembelajaran yang harus kita perbaiki lagi. Mungkin dari saya juga nanti, ya tunggu saja nanti dari teman sejawat saya nanti Nggih. apa gitu. Ini yang penting saya mempersiapkan diri, menyusun RPP yang sebaik-baiknya, Nggih. bagaimana saya nanti bisa menjalankan rencana aksi saya di PTK saya di siklus 1. Semoga apa itu dapat di situ sudah sukses gitu. Amin. Nggih, Bu Nurul. Niki Bu Oke. Nurul, tadi saya ada yang kelewat lah. Target panjenengan kira-kira untuk menerapkan metode drill ini target panjenengan supaya mencapai sesuai harapan panjenengan ini target panjenengan berapa bulan, Bu Nurul? Kalau saya coba saja nggak berapa bulan ya, mungkin dalam ini di PTK saya mungkin dalam waktu seminggu ini aja kita Nggih. laksanakan dulu kan 1 kali pembelajaran PTK berapa Nggih. JP kita laksanakan, Nggih. kita lihat dulu kalau nilainya itu nanti anak-anak baik, kita coba ulang lagi dengan metode drill, nilainya tetap stabil gitu, sudah di beberapa materi pembelajaran atau di beberapa mapel itu nanti sudah bagus. Jadi ya bahwa metode drill itu memang
benar-benar Berhasil. mampu untuk meningkatkan, berhasil menilai siswa tersebut. Jadi jangka waktu saya mungkin hanya seminggu, 2 minggu Oh gitu. ini, karena minggu depannya sudah PTS. Kalau Oke. menurut saya, dari sini, dari waktu seminggu, 2 minggu ini, itu bisa terlampaui gitu. Jadi anak-anak Oh, nanti secara mandiri dapat menyelesaikan ulangan semesternya itu untuk melaksanakan ulangan, menyelesaikan soal uraiannya itu dengan baik dan secara nggih. mandiri. 2 Nah, minggu aja Bona. 2 minggu. 2 minggu Iya, cukup nggih. 2 2 minggu minggu. Iya. berarti 2 Iya. minggu yang spektakuler itu Bu Iya, Nurul. iya, Bena. Selain itu juga secara teknik pun juga, selain teknik itu tadi diskusi ataupun game atau mungkin permainan atau apapun, saya juga ini menyiapkan media atau mungkin alat-alat yang bisa mendukung nanti pelaksanaan pembelajaran saya untuk dengan metode drill tadi. Ini Nah, nggih. kerja keras ini. Oh iya toh, harus itu. Lah Kerja nggih toh, keras. jenengan sekarang nah itu sudah bisa menemukan solusinya. Tinggal Iya. nanti nanti jenengan calling-calling saya lagi. Kira-kira Nah, dari hasil curhatan ini gimana, berhasil apa enggak gitu. iya. Pripun jenengan sudah plong? Alhamdulillah, plong. Alhamdulillah, nggih saya doakan semoga apa yang panjenengan harapkan untuk mencerdaskan anak didik kita berhasil. Iya, Panjenengan, betul. saya, kita semua diberi kesehatan, gitu, diberi ya pokoknya supaya bisa mengantarkan putra-putri kita mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Oh ya Bu Nurul, saya Gimana? mengucapkan selamat hari guru untuk kita ya Bu ya. Oh, nggih. Selamat dari guru juga, Firna. Nggih, nggih, Semoga nggih. ilmunya barokah, Firna. Amin, nggih. Pripun, cukup untuk hari ini curhatannya? Ya, nanti kalau masih ada unek-unek lagi ya saya Jenengan ya WA saya. ya ngobrol Oh, lagi, nggih. Firna. Nggih, Siap ya, nggih Firna? sampun. Nggih, siap, nggih. Siap, Sementara ngoten siap. mawon nggih Bu Nurul nggih, nanti kita Ya, Firna, sambung terima lagi. kasih. Saya Nggih. siap 24 jam loh ya untuk Wah, menerima siap. curhatan panjenengan. Nggih, sampun Bu Terima Nurul kasih. nggih. Nggih, Firna. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.